Ini nih, ada masalah rumah tangga ya. Baik Ibu Bu Gembala, kalau suami sudah sepertinya ingin memutus komunikasi begitu ya, di telepon nggak mau, di WA nggak jawab, apa kita tetap WA atau mencoba untuk telepon dia gitu Bu? Minta tipsnya mungkin begitu, silakan Bu. Ya kalau sudah tidak mau ditelepon, tidak usah ditelepon, tidak usah di WA, didoakan aja. Ditelepon di WA nanti ditutup, ya, malah dibentak, sudah tidak usah. Balik lagi Bu, sudah berapa kali saya jelasin, dalam proses itu yang Tuhan lihat itu hati, ya. Kalau memang tidak mungkin ditelepon, tapi hatimu ya jangan jengkel. Ada banyak orang sekalipun nelpon tapi jangan jengkel. Ya, contohnya misalnya Ibu berusaha telepon WA, ngomong yang baik. Kamu cepat pulang ya, aku lagi kangen, tunggu kamu. Mungkin jawabannya nanti gitu, enggak usah pakai kangen-kangen. Makin saya lihat dirimu, saya sudah tidak ada rasa. Nah, kadang-kadang setelah dengan berita itu, jawaban seperti itu, saudara sudah ngelakuin telepon, tapi habis gitu sakit hati, itu lebih gagal gitu ya. Alangkah jauh baik sudah, kalau orang sudah tidak mau dia, tapi jaga hati. Tuhan, aku percaya aku dan suamiku dan seisi rumahku hari ini aku hidup di dalam anugerah-Mu. Sudah itu aja, nikmati ya, sudah jangan jangan terus kalau tidak ditelepon saudara hari itu 5L letih, lesu, loyo ya, suami tidak pulang-pulang. Sudah, itu tadi firman berkata, kita move on, bergerak. Saudara tidak boleh hari ini terpuruk tapi bergerak. Bergeraknya apa? Saudara hari ini harus berdiri, bermegah, berjalan maju. Karena semua yang terbaik itu ada di depan, ya. Jadi Ibu tidak usah ditelepon, tidak usah di WA. Saudara cuma sesekali aja misalnya, kalau sudah berhari-hari tidak pulang, WA aja sesekali, ya. Tapi yang pasti doa jangan pernah terlambat. Tiap hari doakan, Tuhan, suamiku itu pasti dalam perlindungan-Mu, dia jadi baik. Sekolah Alkitab, biarkan. Kalau kita sudah imani dia sekolah Alkitab, sekolah kehidupan, maka izinkan cara dan waktu Tuhan bawa suami kita kembali, ya. Jadi nggak usah ditelepon Ibu, didoakan aja sambil jaga hati, itu paling penting, ya. Karena itu kemenangan dalam penilaian Tuhan, karena kita kan lagi ujian. Nah, ujian kan 3, seringkali kan, ingat ya ibu-ibu, ingat loh, ujian itu 3, TPR, ya, ujian respon, ujian respon, ujian hati, dan ujian iman, ya, ujian percaya. Itu tadi, tenang, percaya, respon benar. Itu ujiannya 3 ini, tenang, percaya, responnya benar. Karena yang diuji hati, ujian respon kita, dan ujian iman kita itu sedang terjadi. Makanya kalau tenang itu membuktikan imannya benar, ya. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jauh lebih baik banyak berdoa ya Ibu ya yang bertanya. Baik, ada pertanyaan berikutnya, sebentar saya akan lihat. Oke, Bu Gem, sudah oke sayang suami, tapi emosi lagi dengar suara keras dari suami langsung kepancing emosi. Oh oke. Ya berusaha untuk menyayangi suami lagi, menghormati begitu, tapi sering terpancing emosinya gitu ketika suami nadanya mungkin agak keras. Nah langsung hapus nomor telepon suami. Salah nggak Bu? Delcon ya. Ini bahasa anak muda sekarang, delcon ya, delete contact gitu ya. Nanti udah gitu di invite lagi. Gimana Bu? Ini suka begini nih, masih suka begini, silahkan. Ya itu tadi saya jelasin ya. Kalau suamimu tidak berubah-berubah, kita itu jadi orang benarnya jangan berubah. Nah kalau saudara tadi itu marah, kan akibatnya saudara gagal gitu loh. Padahal kan ujiannya kan ujian respon, ujian iman, ya, sama ujian hati. Lah kalau tadi ini kan gagalnya 2, respon gagal, iman ya gagal, hatimu ya kotor. Lah diulang lagi nanti kalau gagal, ya pastikan itu. Makanya saya bilang TPR itu jangan sampai saudara hari ini sekalipun keadaanmu tidak berubah,
TPR itu jangan sampai berubah, terus hidupi. Orang percaya itu cirinya cuma tenang, percaya, responnya benar. Itu dalam penilaian Tuhan setiap saat. Lah kalau ibu tadi kepancing emosi, berarti TPR-nya ini kan hilang. Akibatnya Tuhan bilang gini, gagal, lagi, diulang, capek nanti ya. Kita harusnya sudah bergerak maju, tapi kita itu tinggal di tempat. Kenapa? Karena kita tidak lulus-lulus. Istilahnya mau dinaikkan dari next level, levelnya kadang-kadang bukan next level, malah levelnya downgrade. Ada banyak ibu-ibu yang kepahitan sampai akhirnya marah sama Tuhan. Balas suaminya selingkuh, balas suaminya sudah marah-marah, maki-maki, tidak ada lagi aturannya. Makanya Tuhan tuh kecewa. Harusnya dengan keadaan yang makin sulit, harapannya Tuhan kan next level. Makanya kalau next level itu materinya kan jelas tambah berat. Jadi saudara jangan kaget. Makanya saya itu disiplin diri saya gini, Tuhan kalau ada keadaan yang buruk berarti saya ini sudah dianggap pinter sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, ya hebat kamu sekarang ya, next level, karena materi ujiannya tambah berat berarti kita sudah dianggap hebat gitu loh ya. Yang pasti kalau next level tujuan Tuhan itu semakin kita juga menjadi orang benar yang next level. Nilainya bukan hanya 60, 70, 80 terus di-upgrade sama Tuhan. Mau mendekati kesempurnaan. Tapi banyak orang ketika dihajar dengan next level, keadaan makin tambah sulit. Bukannya naik ke 70, sudah di posisi 60 malah bisa turun 50, 40, 30 itu. Itu yang banyak terjadi. Makanya saya ajari semuanya, yuk apapun yang berubah, saudara jangan pernah berubah. Terus standar TPR. Saya selalu disiplin Tuhan, TPR. Tenang, percaya, respon saya harus benar. Tenang, percaya, respon saya harus benar. Toh hidup ini ada anugerah Tuhan. Ya, tidak mungkin saudara hancur. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Selain pertanyaan, ada pengakuan dosa nih ternyata ya. Bu Gem katanya begitu, saya sudah melihat kebaikan Tuhan gitu ya. Mungkin dia sempat ditinggal oleh suami dengan 4 orang anak. Kemudian mungkin secara ekonomi mulai ada perbaikan begitu kan. Ternyata suami sudah mulai bantu keuangan saya. Tapi kadang-kadang saya jadi ngelunjak katanya, suka marah katanya gitu ya. Kemudian saya ingin Tuhan merubah hidup saya, kemudian saya minta ampun sama Tuhan dan minta kekuatan untuk tunduk setunduk-tunduknya kepada suami begitu dan bisa merendahkan diri begitu ya. Baik, jadi ya Tuhan pasti tolong ibu. Nah, kalau suami selalu jadi parasit, nggak pernah kasih nafkah, apakah tetap harus dilayani Bu? Nah ini pertanyaan dilayani secara luas ya. Kalau jadi parasit gimana Bu? Kayak tadi malam jangan dieksekusi loh ya. Jangan suami dieksekusi karena jadi parasit. Ini pertanyaannya sama seperti tadi malam, pengangguran kata suaminya. Silakan. Ya sekali lagi balik lagi Bu, kalau TPR gimana ya, dapat suami parasit ya. Ada banyak orang, makanya saya bilang hari-hari ini tuh tidak gampang loh. Orang yang tadinya ya kaya OMB itu kan lagi bermunculan orang miskin baru. Lah kalau sudah jadi jatuh dalam keterpurukan, kita ini jadi penolong itu juga harus tetap kuat. Sekalipun suamimu dari awal jadi parasit, orang kalau sudah menikah hari ini setia sama suami parasit, ya itu karena kita ini mau setia sama prosesnya Tuhan. Menyelesaikan pernikahan hanya sampai maut memisahkan. Tapi sementara menjalani proses pernikahan sampai maut, saudara harus finishingnya itu jangan sekedar lulus. Lulusnya itu benar-benar summa cum laude, finishing well, yaitu apa? Makin saudara mengasihi orang yang parasit, ya Tuhan perhitungkan upahnya besar enggak? Iya jelas, mengasihi orang yang banyak duit, apa upahmu? Tapi waktu engkau mengasihi, melayani dengan baik, suami yang tanda kutip parasit, Tuhan bilang gini, upahnya itu dari aku. Bukankah hidupmu sampai hari ini itu bukan karena hebatmu, hebatnya suamimu, hebatnya engkau cari uang, tapi karena kasih karuniaku engkau
hidup engkau bergerak, engkau ada. Kalau kita menyadari anugerah Tuhan, saudara akan sadar mengasihi suami parasit, mengasihi suami selingkuh sampai punya anak, mengasihi suami yang pelitnya luar biasa, mengasihi suami yang males, yang kasar, itu karena salah satu bentuk kita hari ini mau membalas kebaikan Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Orang mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu orang yang ngasih suami parasit itu ya. Apa upahmu? Kalau kita mengasihi ada embel-embelnya, pemanisnya, oh dikasih transfer berhasil, dikasih berlian, dikasih tas merek, dibawa jalan-jalan, itu namanya mengasihi, enggak tulus ya. Tapi kalau mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan tulus, sudah. Waktu dia jadi parasit, jangan pernah berubah statusmu untuk membenci, untuk memperlakukan dia dengan tawar hati. Tetaplah jadi orang yang tulus ya. Itu jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat yang punya suami dalam tanda kutip, karena Tuhan lagi titipkan berkat melimpah. Jangan sampai berpikir kalau suami yang limited itu bukan berkatmu. Senyatanya lewat suami limited, hidupmu akan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Jadi sekali lagi, kasihilah ibu-ibu suamimu yang limited edition ini. Ya, ini ndak ada duanya, ndak usah ditukar tambah, ndak usah dieksekusi ya. Banyak ibu-ibu kepingin mengeksekusi suami yang dalam tanda kutip. Hari ini cintailah dengan tulus. Berkat yang melimpah Tuhan akan berikan buat engkau dan keturunanmu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, seru banget itu tentang eksekusi tadi malam juga ya. Ada yang mengusulkan juga diceburin aja ke laut katanya gitu katanya. Nggak usah ya. Saya pancing, dimutilasi aja, jangan diceburin aja ke laut. Haleluya. Baik, nah ini mengenai berkat ya Bu ya. Misalkan seorang ibu punya pekerjaan, kemudian seharusnya dia harusnya mengerjakan pekerjaan itu di luar kota. Ternyata bosnya malah menunjuk orang lain. Sepertinya berkat itu hilang, begitu ya. Nah itu harus gimana responnya? Kok harusnya suami yang bisa dapatkan berkat itu, tapi malah hilang sepertinya begitu. Nah apa seharusnya respon saya Bu? Ya itu tadi, mengucap syukur aja. Kan kita hidup dalam anugerahnya. Ya, sekalipun hidup dalam kehilangan berkat bukan berarti kehilangan selamanya. Itu lagian ujian loh Ibu. Makanya kalau ada kehilangan itu ujian hati dinilai sama Tuhan. Kalau Ibu marah berarti hatimu melekat di harta. Ya, tapi kalau kita tidak marah, kita ya sudahlah Tuhan, berarti ini bukan berkatku. Mungkin Tuhan mau memberkati teman-teman partner kerjanya suami saya, it's okay. Nanti pasti ada gilirannya saya. Itu jauh lebih baik ya. Kadang-kadang kan Tuhan itu mau memberkati orang lain lebih dahulu, terus kitanya rela, seharusnya itu jadi milik kita, tapi kok jatuh ya, anggap dia lebih butuh. Tapi percayalah, semakin saudara rela, Tuhan semakin tidak rela. Dia akan kembalikan, akan cari sesuatu yang jauh lebih baik. Ya, mungkin kita tidak tahu, 2 bulan bisa 1 bulan ke depan, kita akan jauh terima proyek yang jauh lebih besar dari teman partner kerja. Kita tidak pernah tahu. Karena kita tahu bahwa hidup ini kan cuma kemurahan Tuhan. Nah, kalau kemurahan Tuhan dapat proyek yang jauh lebih besar, ya kenapa kita tidak bersyukur? Tidak usah diingat-ingat ya. Ucap syukur aja karena hidup dalam anugerahnya itu selalu berbicara yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Tadi ada yang resen ya, Bu Mariani mau bertanya Bu. Silahkan dibuka mute-nya, saya sudah kasih akses. Ibu mau bertanya atau resennya? Praise God. Kita ini harus punya reaction yang praise God gitu ya. Sama, angkat tangan juga. Ada Bu Mariani mau bertanya? Ada? Iya Pak. Enggak. Iya. Oh mau bertanya, silakan Bu. Shalom Pak. Ya, shalom. Bu. Aku mau tanya, kalau kita diusir dengan pukulan,
apakah salah kita tinggalkan gitu, Pak? Udah tua kita ini, masih ada gitu kita alami. Walau kita sabar, tapi tetap dimarahi kalau pergi ke gereja. Gitu, Pak. Ya, Bu, Oke, tolong minta jadi Ibu mengalami penjelasan. KDRT Aku ya, lagi mengalami di luar pemukulan. ini. Iya, lagi di luar ini sekarang, nggak mau lagi pulang. Salahkah begitu menyingkir gitulah, Bu? Aku minta tolong penjelasan. Oke, silakan Ibu Makasih, Gembala Pak. bisa menanggapi. Ya, Ibu Mariani yang mengalami KDRT dan dia lebih memilih untuk keluar dari rumah. Silakan, Bu. Ya, Ibu, kalau hanya karena urusan Ibu tidak boleh beribadah, menurut saya Ibu pulang aja. Ya, Ibu bisa ibadah kan sekarang lewat YouTube sudah banyak. Kalau mau lihat pagi itu saya lihat pagi penyembahan doa pagi, kita bisa ikut worshipnya mereka, itu bisa mungkin waktu suami kerja. Tapi kalau memang ini perbuatan suami, kita benar dia tetap dihajar, ibu boleh, tidak usah pulang rumah, tapi jangan cerai. Pisah rumah tidak apa-apa ya, apalagi mengingat usia ibu sudah tua juga ya. Ya sudah, ibu anggap aja ikut keluar, ikut anak-anak. Ya seperti kemarin ada seorang ibu yang sudah tua juga, yang sudah umur 70, suaminya selingkuh. Ya suaminya lagi mau pergi sama wanita ini jalan-jalan, terus ibu ini tanya, Bu boleh enggak saya juga pergi jalan-jalan? It's okay, saya bilang enggak apa-apa. Yang penting Tuhan tuh lihat hati ya. Jadi ibu sementara ibu keluar rumah, yang penting ibu juga jangan sakit hati. Ya, ibu boleh pisah sesaat daripada ibu dipukuli juga mengingat usia, tapi ibu tetap jaga hati, tetap doakan Bapak. Karena kita bukan hanya buat dia berubah, tapi yang penting target utamanya supaya Bapak ini kenal jalan kebenaran kehidupan. Kalau enggak kan dia binasa, kasihan juga. Jadi perlu topangan seorang doa, seorang istri dari hati yang tulus. Ibu ampuni aja walaupun itu sangat-sangat menyakitkan ya. Ibu enggak apa-apa, ibu bisa aja sesaat ya. Tapi kalau disuruh pulang ya ibu ngomong aja jangan pukuli saya. Mulai sekarang banyak diem ibu ya, kalau dia tidak suka ibadah ibu jangan pergi dulu, doa aja lewat YouTube di rumah, ibu minta ajari anak ya ibu. Saya pikir ibu sudah canggih, sudah bisa Zoom segala ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mungkin kita mau berdoa langsung ya buat Bu Mariani. Suaminya mungkin siapa Bu Mariani? Dibuka mute-nya. Kita mau berdoa supaya suaminya tidak melakukan lagi tindakan seperti itu. Dibuka Bu, mic-nya dibuka. Lumongga si maju. Lumongga, Bapak Lumongga ya? Ya Bapak Lumongga ya. Silakan Ibu Gembala, kita arahkan tangan kita buat Bu Mariani, kita mau berdoa. Ya, silakan Bu Gembala. Tuhan, kami percaya saat ini Engkau berikan kekuatan buat Bu Mariani menghadapi kehidupan yang tidak mudah untuk dia jalani. Tapi satu hal kami percaya, dia tetap hidup di dalam pengendalian Tuhan. Kami tahu bahwa suaminya hari ini Tuhan, Kau sudah lawat Tuhan, Kau sedang bekerja untuk mengubah kehidupannya. Kami cuma minta belas kasihan atas suaminya, supaya Pak Lumongga hari ini Engkau lawat untuk dia mengenal kebenaran, untuk dia kembali ke jalanmu Tuhan. Minta belas kasihanmu Tuhan, minta kasih karuniamu. Terima kasih Bapak, biar saat ini Engkau mencurahkan kekuatan anugerah buat Bu Mariani, berikan kemenangan Tuhan saat ini yang akan terjadi buat isi rumahnya termasuk anak-anaknya. Kami percaya jeripayanya dia dalam menabur benih kebenaran. Nanti dia akan melihat tuaiannya, anak cucunya akan diberkati Tuhan luar biasa. Berikan dia kesehatan supaya dia tetap bisa menjaga hati untuk dia mengampuni, mengasihi suaminya, terima suaminya apa adanya, karena seperti Kristus menerima Bu Mariani apa adanya. Terima kasih Bapa, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Bu. Iya. Iya, sabar ya Bu Mariani ya. Oke, sabar ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Baik. Ya, tampaknya sudah tidak ada lagi yang mau bertanya. Baik. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini di Indonesia dan malam di Amerika. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan.
Kita mau naikkan pujian ini dan nanti Ibu Gembala akan tutup di dalam doa. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku menyembahmu, ku memujimu. Mari saya persilahkan Ibu Gembala tutup dalam doa berkat buat kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi dan malam di Amerika. Kami percaya pintu anugerah-Mu terbuka buat kami. Khususnya Tuhan, kami yang akan meninggalkan, kami semua akan meninggalkan tahun 2023. Kami tidak perlu takut memasuki tahun 2024 dengan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu akan mengalir terus dalam kehidupan kami, anugerah-Mu terus dalam kehidupan kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara ketika kami terus tinggal di dalam kekuatan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bergabung pada hari ini. Biarlah kuasa-Mu terus menyertai mereka, pintu anugerah, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita menyertai mereka. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati juga setiap tim yang ada di PD Victory Amerika, Bu Lydia, Kartika, Christina, Maria, Frans juga ya Tuhan, Anil juga. Terima kasih Tuhan, biar jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan lewat hamba-Mu Bu Lydia. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami minta hikmat-Mu, kami minta kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Bila Engkau memampukan kami Tuhan untuk kami belajar berespon benar. Apapun tantangan kami, apapun masalah kami Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Engkau menjadi penolong setia kami Tuhan, Engkau pembela kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Sekarang kembalilah engkau dan rukunlah engkau, dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Demikianlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.